Muhammad, Muhammad, di mana rumah Muhammad? Akan saya bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudari perempuannya, hati Umar tersentuh dan ia memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan membahas Khalifah sekaligus sahabat Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak kisah selengkapnya. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Umar lahir di Mekkah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Hattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Mahzum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Pada tahun 610, Nabi Muhammad SAW mulai mengkhatbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekkah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Nabi Muhammad SAW dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia.
Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Sa'id bin Zaid, sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dan surat Toha. Diajari oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Habab bin Al-Arad. Ketika Umar sampai di depan pintu, Habab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat yang teratur untuk mengingatku." Dia menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Habab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai.' Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu." Khalifah Umar bin Khattab kemudian pergi ke Nabi Muhammad SAW dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam praktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertaubatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekkah. Setelah peristiwa inilah umat Islam lakukan sholat secara terbuka di Masjidil Haram. Untuk pertama kalinya, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita. Hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita. Dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjidil Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid." Umar bin Khattab dikenal karena keadilannya selama menjadi khalifah. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seorang wanita tua datang kepadanya mengeluhkan kesulitan hidupnya. Umar segera pergi ke Baitul Mal, perbendaharaan negara, dan mengambil sejumlah makanan serta membawanya sendiri ke rumah wanita tersebut. Ia juga sering berkeliling malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil. Selama masa kepemimpinan Umar, Islam mengalami ekspansi besar-besaran.
Salah satu penaklukan terpenting adalah Baitul Maqdis, Yerusalem. Ketika pasukan Muslim tiba di kota tersebut, penduduknya bersedia menyerah dengan syarat bahwa Umar sendiri yang datang untuk menerima penyerahan kota. Umar pun melakukan perjalanan ke Yerusalem dan diterima dengan hormat oleh para pemimpin agama setempat. Ia menunjukkan toleransi yang besar terhadap penduduk non-Muslim dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai peletak dasar administrasi negara Islam. Ia memperkenalkan sistem pembagian wilayah administratif, membentuk Baitul Mal dan mengorganisir tentara serta angkatan bersenjata. Ia juga memperkenalkan kalender Hijriah yang masih digunakan oleh umat Islam hingga hari ini. Umar wafat setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Luka yang dideritanya sangat parah dan ia meninggal beberapa hari kemudian. Sebelum wafat, Umar membentuk sebuah komite untuk memilih penggantinya dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Demikianlah kisah Umar bin Khattab, khalifah sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton kisah kali ini. Jika Anda menikmati cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak lagi, silahkan untuk menekan tombol subscribe ke channel kami. Dan begitu Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.